Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meka, saya akan menjadi MC pada bedah buku kita hari ini. Pembicara kita hari ini adalah Luneta dari kelas 10 Maryam. Luneta akan membawakan buku berjudul The War That Saved My Life yang ditulis oleh Kimberly Brubaker Bradley. Beliau merupakan penulis buku anak-anak dan remaja di Amerika. Pada tahun 2016, buku anak-anaknya The War That Saved My Life ini menerima penghargaan kehormatan Newbery. Beliau juga memiliki karya lain seperti The War I Finally Won sebagai lanjutan The War That Saved My Life, Fighting Words, dan masih banyak lagi. Sebelum diserahkan kepada Luneta, saya akan memberikan informasi sekilas tentang buku ini. Buku ini diterbitkan oleh PT LX Media Komputindo. Tebalnya 245 halaman yang memuat 46 bab. Buku ini menceritakan tentang Maria Smith, anak perempuan berumur 10 tahun yang tinggal di tempat sempit dan kumuh di London. Dia tak diizinkan keluar oleh ibunya, tidak diizinkan berbicara dengan tetangganya, serta selalu menerima kekerasan dari ibunya. Semua itu dilakukan ibunya hanya karena malu memiliki anak berkaki pekuk. Untuk cerita lebih lanjut, saya serahkan kepada Luneta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cerita ini berlatar di London tahun 1939 saat Perang Dunia Kedua. Buku ini menceritakan tentang ada Maria Smith yang memiliki adik bernama Jamie Smith. Jadi ibunya ini selalu menyuruh dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh menyapa tetangga, dan selalu memberi dia kekerasan karena ibunya ini malu punya anak yang cacat. Nah, suatu hari dia ini belajar untuk berdiri, tapi dia selalu jatuh, terluka, tapi dia selalu berusaha. Akhirnya dia bisa berdiri dan berjalan. Nah, si Ada ini tuh selalu berharap semoga ibunya ini bisa bangga kepada dia. Ternyata ketika dia bisa berjalan, ibunya ini malahan gak bangga sama sekali karena ibunya ini berharap anaknya tuh gak bisa ngapa-ngapain, anaknya tuh cuma bisa di rumah doang karena dia cacat. Terus setiap malam Ada ini selalu meminta adiknya si Jamie untuk menceritakan kehidupannya di luar rumah karena dia kan selalu dikurung dalam rumah, sedangkan adiknya nih bebas banget. Adiknya tuh boleh sekolah, boleh jalan-jalan kemana-mana. Nah, si adiknya ini beberapa kali mencuri karena mereka kan sangat amat miskin, jadi mereka tuh makan aja tuh susah. Nah, ketika adiknya ini ketahuan mencuri daging sama ibunya, malahan yang dihukum sama ibunya itu si Ada, karena Ada ini di pikiran ibunya tuh membawa pengaruh buruk gitu, kayak yang disuruh mencuri ini adiknya, bukan yang disuruh mencuri itu si adiknya itu disuruh sama Ada. Terus nah, suatu hari kan adanya di sekolah. Pas pulang sekolah, dia tuh ngasih tahu kalau perang antara Inggris dan Jerman, kayaknya Jerman deh. Perang dunia itu tuh semakin memanas. Jadi anak-anak dari kota bakal diungsikan ke desa. Nah, si ibunya ini mengizinkan adiknya untuk ikut, tapi mam ini nggak mengizinkan si adanya buat ikut karena mamnya itu maunya adanya tuh cuma di rumah doang. Tapi besok paginya mereka tetap kabur berdua, dan ini pertama kalinya Ada melihat dunia luar. Nah, saat tiba di desa pengungsian, mereka ini nggak tahu apa-apa tentang diri mereka. Kan ditanyain identitas, mereka tuh cuma tahu nama mereka doang, Ada dan Jamie. Bahkan nama belakangnya aja mereka nggak tahu. Dan tanggal lahirnya juga mereka tuh nggak tahu tanggal lahir mereka tuh berapa. Nah, akhirnya mereka diurus oleh wanita bernama Susan. Nah, tapi awalnya Susan ini tuh nggak mau mengambil mereka karena mereka tuh beneran kayak anak yang kayak dekil banget, itu dia menjijikan.
Iya, terus tapi ketika bersama Susan, kehidupan mereka tuh berubah banget. Kayak yang tadinya makan aja susah, tapi sekarang tuh mereka tiap hari bisa makan daging, bisa makan ayam, terus sayur-sayurannya tuh yang masih segar gitu. Nah, di rumah Susan ini ada kuda poni namanya Butter. Nah, si Ada ini tertarik sama kuda itu. Jadi Ada tuh belajar otodidak buat menunggangi kuda. Nah, selama Ada belajar berkuda, Ada tuh kan tetap dia nggak mau sekolah juga. Dan Jamie tetap sekolah, tapi setiap pulang sekolah, Jamie selalu nangis mau pulang. Nah, Ada sama Susan ini tuh nggak tahu kenapa dia selalu nangis. Ternyata saat Susan dan Ada pergi ke sekolahnya, gurunya Jamie itu ngatain Jamie itu titisan iblis karena dia nulisnya kidal pakai tangan kiri. Tapi akhirnya tuh Susan memarahin gurunya karena dia ngatain Jamie kan. Lagian nulis tangan kiri kan juga masalah. Nah, terus pas si Ada udah mulai bisa berkuda jalan-jalan, dia tuh ketemu sama anak konglomerat namanya Margaret Thorson. Mereka berkuda bersama, tapi Margaretnya jatuh dan Ada nolongin dia untuk pulang sampai ke rumahnya. Singkat cerita, mereka mulai berteman. Nah, setelah mereka berteman baik, singkat cerita, perang ini mulai memanas. Suatu hari, Ada sedang berkuda di area pantai. Dia melihat orang yang mencurigakan karena Dia melihat orang yang mencurigakan sedang menguburkan sesuatu di pantai. Nah, pemerintah ini bikin aturan untuk melaporkan jika melihat orang yang mencurigakan. Karena ada curiga orang itu adalah mata-mata, dia bergegas ke kantor polisi untuk melaporkannya. Tapi beberapa polisi tidak percaya. Akhirnya Ada berbicara kepada atasan polisinya, dan atasan polisinya itu percaya. Nah, saat Ada sudah mau keluar dari kantor polisi, mata-mata yang dilaporkannya tadi sudah ditangkap. Setelah Ada pulang, rumahnya didatangi beberapa polisi yang akan mengajak dia untuk pergi ke pantai untuk mencari barang yang dikuburkan tersebut. Ternyata barang yang dikuburkan itu sangat penting dan Ada menjadi sangat berjasa. Orang-orang tuh bangga banget sama Ada, kayak Susan, Jamie, Margaret yang tadi temannya dia itu. Nah, ini nyampe berdua langsung mati lagi. Nah, suatu hari Ada pulang berkuda, dia melihat seorang wanita di sebelah Susan. Ternyata wanita itu adalah ibunya. Nah, ibunya ini udah nyeret-nyeret Jamie buat bawa dia ke stasiun. Terus, nah ternyata perlakuan ibunya ini nggak berubah sama sekali. Ini nyala lagi. Ibunya tuh masih kejam kayak dulu. Mati terus nih. Awalnya Ada ini nggak mau ikut ibunya pulang ke rumah karena hidupnya Ada tuh 180 derajat tuh berbeda banget, jauh lebih enak pas hidup sama Susan di sini. Tapi Ada tuh bisa kan tinggal sama Susan karena dia bisa dilaporin karena kekerasan dari ibunya. Tapi Jamie nggak bisa dibawa sama Susan karena ibunya nggak pernah ngasih kekerasan ke Jamie dan Jamie nggak pernah dikurung di dalam rumah. Tetapi Jamie sama Ada itu nggak bisa dipisahkan karena mereka kakak adik dan Ada tuh pasti mau menjaga Jamie. Akhirnya mereka berdua pulang dan ibunya masih melakukan kekerasan kepada dirinya. Karena sangat tidak betah, akhirnya setelah sehari tinggal di situ, pada malamnya ibunya tuh bilang akhirnya karena emang selama ini ibunya itu gak menginginkan mereka
Tapi besok paginya mereka berdua tetap kabur untuk kembali ke rumah Susan. Dan ternyata rumah Susannya udah hancur. Tamat. Dibom. Bisa di Iya. Oh iya, lanjutannya ada di buku keduanya, The War I Finally Won. Nah, moral dari cerita ini tuh, sebanyak apapun kekurangan kita, kita pasti punya kelebihan yang akan berguna buat banyak orang. Seperti ada yang dia tuh, kan ini cacat kan fisiknya, tapi dia bisa berguna untuk negaranya. Sekian bedah buku kita hari ini. Saya tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.